Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I am fine. And you? I hope you're fine 24 hours. Alhamdulillah. Okay students, before we start to study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And pray before reading. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tersenyum. Baik teman-teman, kita lanjutkan pelajaran PAI yang minggu lalu ya. Sekarang kita akan membahas membaca dan menulis. Allah wajibkan kita untuk membaca. Membaca bisa menjadikan kita bertambah ilmu. Pelajaran yang kita baca harus ditulis. Menulis pelajaran menjadikan kita tidak mudah lupa. Setiap manusia mempunyai sifat lupa. Jadi makanya kenapa kita harus menulis ketika kita selesai membaca atau belajar. Supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca tidak mudah lupa. Manfaat membaca. Yang pertama, bertambah pintar. Teman-teman mau kan pintar? Yang kedua, menghilangkan stres. Wow, ternyata membaca bisa menghilangkan stres ya. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Yang keempat, mudah meraih cita-cita. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat dari membaca teman-teman. Termasuk diantaranya dengan membaca kita akan bertambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dari membaca bertambah ilmu, kemudian Allah angkat derajat orang yang berilmu. Kalau Allah sudah angkat derajat orang yang berilmu, insya Allah kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya akan menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, hanya menjadi orang bodoh yang tidak bermanfaat dan tidak bisa apa-apa. Silakan teman-teman pilih mau jadi orang yang berilmu atau orang bodoh. Kalau mau jadi orang yang berilmu, maka rajin-rajinlah membaca. Membaca buku ya, buku apa saja baca setiap hari. Minimal sehari itu 1 lembar. Jadi jangan sampai kita lewatkan hari kita tanpa membaca. Baca buku apa saja ya, insya Allah bermanfaat buat diri kita, bahkan buat orang banyak. Manfaat menulis. Pertama, membantu proses belajar. Kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, menjadi pengikat ilmu. Loh, kok pengikat ilmu, Mister? Iya, ilmu itu, kata orang yang berilmu, bagaikan hewan buas. Hewan buas itu kan kalau tidak diikat, dia akan lepas kemana-mana. Nah, begitu juga ilmu. Ilmu harus diikat agar tidak lepas. Maksudnya ilmu itu biar tetap kita ingat, kita ikat dengan cara menulis. Dari tulisan itulah kita bisa mengingat kalau kita lupa. Kemudian kita bisa menjadi punya catatan belajarnya. Suatu hari kita ingin buka-buka lagi, itu catatannya ada dan bermanfaat. Sekarang kita berlatih menulis bahasa Arab yuk teman-teman. Kita akan latihan nulis doa sebelum belajar. Teman-teman pasti sudah hafal semua ya kan? Nah, seperti ini kita belajar berlatih ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, ini nanti teman-teman bisa berlatih ya di buku paket, buku PAI-nya. Halaman 53 dan halaman 54. Selamat berlatih ya, tetap semangat. Oh iya, sebelum mengerjakan tugas, ada sedikit catatan nih.
ketika teman-teman menulis Arab, itu ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung teman-teman. Ya, bisa diingat ya ketika tadi nanti menemukan huruf yang tidak bisa disambung ke depan atau huruf setelahnya, yaitu huruf A, Da, Za, Ro, Za, Wa. Itulah huruf yang tidak bisa disambung ya teman-teman. Rajin belajar. Rajin belajar pangkal pandai. Rajin belajar artinya sungguh-sungguh belajar. Rajin belajar adalah tanda anak yang sukses. Anak yang sukses disayang orang tua, guru, dan teman. Wah, enak sekali ya teman-teman. Rajin belajar, bisa pandai, dan disayang orang tua, guru, dan teman. Sebuah keberuntungan teman-teman. Sudah kita menjadi anak yang pandai, disayang orang tua, guru, dan teman. Karena kita rajin belajar. Teman-teman, manfaatkan waktu di rumah ya untuk rajin belajar. Dan jangan sekali-sekali malas dalam belajar. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang ingin belajar tapi tidak mampu. Mister akan tampilkan foto-foto anak-anak yang mereka ingin belajar tapi mereka tidak bisa karena keterbatasan biaya. Mereka teman-teman, jangankan untuk belajar ke sekolah, untuk makan sehari-hari aja mereka harus bekerja. Bahkan tak jarang mereka harus menutur sisa-sisa makanan di pinggir jalan. Betapa beruntungnya kita yang di rumah belajar segala fasilitas. Kamu belajar di rumah, segalanya sudah disiapkan oleh orang tua kamu. Maka kamu belajar di rumah sungguh-sungguh ya. Jangan sia-siakan waktu belajar kamu di rumah. Karena tidak semua anak di luar sana yang bisa seperti kita. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat. Okay students, I think enough listen for today. Before we close, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. See you, goodbye.